Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga selalu dilimpahi rezeki yang banyak, berlimpah barokah, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين 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 اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Pentingnya kita untuk menanamkan dalam diri kita akhlak, akhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia yaitu
perilaku yang baik maupun non-muslim yang memberikan, yaitu ya sebagai contoh ya, contohnya ya tentang sidik, amanah, tablik, fatonah, jujur dan dapat dipercaya, ya kalau lebih seperti itu ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi apa itu kalau menurut Imam Al-Ghazali akhlakul karimah yaitu sikap atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan dengan mudah tanpa harus dipikir dulu. Karena apa? Sudah tertanam di dalam hatinya, tertanam dalam imannya. Itu ya kata Imam Al-Ghazali. Jadi perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi dasar sudah menjadi habit karakter, langsung melakukannya tanpa pertimbangan, tanpa mempertimbangkan ini orang baik atau tidak, ini orang muslim atau tidak, itu ya. Jadi ya sudah, kita ketemu dengan siapapun selalu kita berperilaku yang baik. Kan kalau kita pelajari kata akhlak, akhlak itu dari mana? Akhlak itu ternyata dari bahasa Arab yaitu kholako, yahluku, kholako, yahluku artinya menciptakan, dari akar kata. Ini pula kata yaitu akar dan menciptakan, dan akar kata makhluk yang diciptakan, dan kata kholik atau pencipta. Kholik, yahlu, kholik, ya, kholako menciptakan, ya, menciptakan makhluk itu uh, menciptakan siapa ya, penciptanya yaitu ya Allah. Yang diciptakan siapa? Kholik, yaitu manusia. Nah, maka akhlak berarti segala sikap tingkah laku manusia yang datang dari penciptanya, dari sang kholik yang maha pencipta. Segala tingkah laku yang baik, segala tingkah laku didasarkan atas sifat penciptanya. Sedangkan apa bedanya dengan moral? Moral itu dari bahasa maros, bahasa merupakan bahasa Latin yang berarti adat atau kebiasaan. Ya, ini yang membedakan ya. Akhlak itu datangnya dari Allah, sedangkan moral itu datangnya dari kebiasaan perilaku adat istiadat daerah setempat. Tentunya sangat beda. Kalau moral berbentuk adat kebiasaan ciptaan manusia, kalau moral itu ya, sedangkan akhlak ciptaan Allah. Sedangkan akhlak berbentuk aturan yang mutlak, yang pasti, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, kenyataannya setiap orang, kenyataannya memang bagaimana? Kenyataannya setiap orang itu pasti bermoral, ya, bermoral, memiliki adat kebiasaan, perilaku. Namun belum tentu berakhlak. Karena setiap daerah pasti ada adat kebiasaan yang perilaku yang merupakan nilai-nilai moral daerah tersebut. Akan tetapi orang yang bermoral belum tentu berakhlak. Tetapi kalau orang yang berakhlak, sudah pasti mereka bermoral. Dan Rasulullah SAW diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Hadis Abu Hurairah, sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus oleh Allah semata-mata untuk apa? Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, yang waktu itu memang akhlaknya di zaman jahiliyah yang demikian ya, zaman akhlaknya eh, terbelakang. Maka eh, maka kita dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan, gesekan-gesekan di dalam pergaulan. Ya, kita seringkali kita sendiri ya sering bertemu dengan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, baik dengan teman dekat, bahkan dengan orang tua kita, ya, sanak famili kita, saudara-saudara kita, rekan kerja kita, teman kita. Nah, maka disitulah kita kembalikan, disinilah kita diperlukan untuk uh, kita kembalikan dengan akhlak mulia tadi, akhlakul karimah tadi. Kita kembalikan dengan tuntunan Allah, dengan akhlak tuntunan Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasulullah Al-Hadis. Maka akhlak mulia ini berlaku secara umum atau universal, bahkan tidak dibatasi ruang waktu, daerah, wilayah, siang atau malam,
Akhlak mulia terwujud dalam kondisi apapun. Ya, jadi begitu. Ya, contohnya apa? Berkata benar. Maka seorang muslim, seorang mukmin senantiasa harus berkata benar sekalipun kepada orang yang tidak disenangi, sekalipun kepada musuh atau sekalipun kepada non muslim atau sekalipun kepada lawan itu ya. Pergaulan juga demikian. Kita diperintahkan untuk bergaul ya dengan orang walaupun dengan siapapun walaupun tidak seakidah dan selalu menegakkan kebenaran kepada Allah. Karena ya itu jadi karena itu perintahnya demikian dan menjadi saksi dengan dan kita harus kalau menjadi saksi yang harus yang adil. Janganlah sekali-kali karena kebencianmu, karena kebencian kita terhadap sesuatu kaum akhirnya mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Tidak boleh demikian. Berlaku diperintahkan berlaku adillah karena adil itu kepada takwa. Berilah kepada mereka makanan seperti kamu yang kamu makan. Berilah mereka makanan seperti yang kamu makan. Ya, berilah makanan seperti yang kamu makan. Berilah kepada mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Ya, bukan pakaian bekas ya. Kalau kita sudah tidak mau baru dikasihkan. Kadang-kadang kan demikian. Mestinya seperti yang kita manusia layak tentunya. Dan janganlah kamu memaksa mereka melakukan kerja yang mereka tidak mampu lakukan. Jangan dipaksa kalau mereka tidak mampu lakukan. Kalau kamu tidak mau melakukan, jangan kamu perintahkan. Dan sekiranya terpaksa dilakukan maka hendaklah kamu turut membantunya. Seandainya melakukan ya hendaknya kamu juga turut membantu. Ini dicontohkan demikian, diperintahkannya demikian. Akhlak yang sangat-sangat mulia. Ya ini kepada siapapun ya. Kemudian kemauan yang benar ada, kemauan semangat yang benar. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan bersungguh maka kita harus menilai dulu kemauannya, niatnya tadi harus betul-betul, niatnya betul, kemauan yang betul, kemauan yang benar, dan tidak ada jadi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan yang kemudian sesuai dengan apa itu kemauan yang benar. Sebelum melakukan suatu pekerjaan maka harus ditata dulu, harus bersungguh-sungguh menilai segala sesuatu, bersemangat ya dan dengan niat yang benar, niat yang tulus ya, karena ibadah karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya demikian bukan karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih atau mendapatkan penilaian orang lain. Jadi semata-mata kemauannya dengan penuh semangat karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena ibadah. Kemudian kalau jika berjanji maka juga harus benar. Jika berjanji maka harus ditepati yang benar. Kecuali mungkin janji-janji yang ternyata dalam perjalanannya menimbulkan mudorot maka boleh mungkin membatalkan ya. Kemudian memiliki sifat yang jujur ya benar atau jujur benar ya benar sidik amanah tablik yang mampu menyampaikan fatonah secara terus menerus bukan bukan musiman ya terus menerus konsisten terus dijaga sifat-sifat kebaikan tadi terus dijaga dalam kondisi apapun terus demikian bukan dotnya kalau pas seneng ya titik amanah tabligh fatonnya jalan kalau tidak pas seneng ya mut-mutan juga seperti itu ya terus ini jaga maka di dalam Al-Quran dalam Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala berkalam sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat mempersekutukannya itu ya dengan pamrih-pamrih yang lain ya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, orang yang dekat dan tetangga yang jauh, teman, kerabat, ibnu sabil dan hamba saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ya ini. Ya, jadi kita harus perilaku kita kepada teman tetangga siapapun walaupun kita memberi, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh untuk sombong-sombongan, tidak boleh untuk pamer-pameran. An-Nisa ayat 36. Maka dalam An-Nisa tadi dijelaskan tentang dua akhlak yang harus dimiliki kita sebagai manusia, yaitu akhlak kepada Allah, yaitu beriman, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta memurnikan keimanannya, tidak menyekutukan Allah dengan sekutu apapun.
Yang kedua yaitu akhlak kepada manusia, yaitu selalu berbuat baik, ihsan, tanpa memiliki batasan dan uh, merupakan nilai yang umum, yang universal terhadap semua manusia, semua agama, bahkan terhadap musuh sekalipun. Maka akhlak yang baik, akhlak mulia terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari rasa kasih sayang dan hasil dari keimanan yang nah kepada semuanya, kepada seluruh manusia, seluruh agama, makhluk hidup, binatang, tumbuhan apapun ya. Karena tadi juga ada akhlak sesuai dengan hati yang bersih ya. Ya. Hati dan pikiran yang jernih dan akan apa? Melahirkan perbuatan yang bermanfaat, bernilai bahkan produktif bagi umat. Sebab kejernihan hati, pikiran yang dilandasi keikhlasan akan menghasilkan semangat akan pengabdian diri yang semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri orang yang beriman dengan sepenuh hati. Tindakannya yang demikian itu akan mampu menjadikan dirinya sebagai apa? Pembersih jiwa, pembersih hati dan dapat menghantarkan pada meraih kebahagiaan dengan kebersihan hati, kebersihan jiwa akan meraih kebahagiaan, kesuksesan hidup baik di dunia dan akhirat. Maka banyak cara yang kita bisa lakukan ya dan ada beberapa langkah yang bisa kita ajarkan atau yang sudah diajarkan dalam Islam untuk apa? Menjernihkan hati. Banyak cara yang diajarkan yang telah kita terima yaitu untuk menjernihkan hati dan pikiran. Yang pertama ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa, terutama istighfar ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi kembali dan juga orang-orang apabila kita mengerjakan dan kita menghindari perbuatan keji dan ini terangkan dalam Al-Qur'an yaitu itu dan jika orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mohon ampun kepada atas dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui ya kita tahu tapi kita akan melawan tapi kita bertobat ya ini perintah dari Ali Imran ayat 135. Maka pertama tadi istighfar, yang kedua membersihkan dengan berzikir, dengan lisan, dengan hati, amal perbuatan, meyakini bahwa segala sesuatu ya itu ya telah ditentukan oleh Allah, apapun yang terjadi kita terima ya dengan lapang dada. Yang ketiga yaitu memperbanyak zakat, infak dan sedekah, kesadaran diri dengan berzakat akan mampu membangun dan membersihkan keberkahan. Dan kita akan membawa keberkahan pada harta-harta yang kita miliki. Terangkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 serta mampu dengan harta dengan berzakat mampu membersihkan hati dan pikiran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka dan Allah Subhanahu wa taala mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dari dalam ya, dengan dengan istighfar, dengan berzikir, dengan berzakat, berinfak, bersedekah akan meneguhkan etika kita ya, kita menjadikan akhlak-akhlak yang mulia, tidak hanya di akhlak mulia, bahkan bisa meningkatkan etos kerja, etika kerja, ya produktivitas, ya serta kita apapun yang kita lakukan produktif, tidak ada yang sia-sia selain itu selalu menjaga dengan apa menjaga pikiran yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih, pikiran positif akan menjauhkan kita dari prasangka-prasangka yang tidak baik serta senantiasa menjaga perbuatan kita dari perbuatan dosa dan kita selalu berbuat yang baik ya berbuat baik yang positif yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik inilah yang menghantarkan kita menjadi akhlakul karimah yang kita kembalikan atas dasar perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini salah satu yaitu mari kita jadikan akhlakul karimah
menyatu dalam diri kita, pikiran kita positif, hati bersih, dilaksanakan, diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang positif, perbuatan yang produktif, serta tutur kata yang ramah, serta santun, dilandasi dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
lakiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hakim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun fara'aitum ma tumnun antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyiakum fima la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun fara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhalatum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu maghrumun fara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun fara'aitumun nara allati turun antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu biwamaqihin nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin apa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idin tanzurun nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubasirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatun jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim